Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, rencana besar Tuhan atasmu. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan yang baik, sangat-sangat baik. Kasih-Mu berlimpah atas kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, rencana besar Tuhan atasmu. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi saudara, sekali lagi. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kabar baik, kabar sukacita yang menguatkan kita. Alkitab bilang, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Saudara, setiap orang, siapa saja tentu pernah mengalami yang namanya kegagalan. Kita berakhir dalam satu situasi yang kadang kita mau tidak mau kita harus hadapi. Kita ada nih di satu situasi. Mau nggak mau kita harus hadapin. Awalnya kita memiliki rencana untuk berhasil, sukses dalam segala hal yang kita kerjakan. Namun seringkali usaha, upaya, rencana kita tidak seperti yang kita bayangkan ataupun inginkan. Jauh dari apa yang kita rencanakan. Sebab memang rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Jauh berbeda. Seperti halnya Musa. Musa harusnya mempunyai masa depan yang cerah sebagai anak angkat putri Mesir. Namun Alkitab bilang dia harus menghadapi kenyataan, ia harus hidup sebagai pelarian. Saat Tuhan melibatkan Musa, artinya Tuhan memakai Musa untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Maka kalau kita renungkan, Musa sendiri pun tidak menyadari potensi yang ada di dalam dirinya. Saudara, jelas dikatakan bahwa Musa pernah hidup sebagai pelarian. Namun Tuhan memakai seorang Musa dalam pekerjaan yang sangat besar.
pekerjaan yang sangat-sangat dahsyat, di mana Tuhan memerintahkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi dia pun tidak menyadari sebenarnya potensi yang ada di dalam dirinya. Bahkan mungkin pernah Musa berpikir akan menghabiskan hidupnya sebagai pengembala sederhana. Musa tidak tahu bahwa Tuhan sudah sejak jauh sebelumnya mempersiapkan Musa untuk pekerjaan yang besar. Jadi Musa nggak tahu kalau Tuhan sedang mempersiapkan dirinya untuk pekerjaan yang besar. Nah, sama seperti dengan kita. Mungkin kita ada di keluarga sederhana. Pekerjaan kita sederhana. Gaji kita kecil. Seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk satu pekerjaan yang besar, yang mulia. Kita nggak menyadari itu. Tapi Tuhan sedang mengerjakan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab bilang dalam wujud api, Tuhan itu menjumpai Musa untuk mengingatkan dia agar Musa melakukan rencana Tuhan yang besar itu. Jadi Tuhan mengingatkan Musa untuk dia melakukan apa yang menjadi rencana besar Tuhan. Nah, mungkin saat ini kita belum menyadari bahwa Tuhan sejak lama sedang mempersiapkan kita, mungkin melewati atau melalui kejadian-kejadian yang kita alami. Ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah. Namun kita nggak pernah menyerah. Kita tangguh, kita pantang menyerah. Semuanya itu dengan satu tujuan. Hanya satu tujuan, agar kita mampu menyelesaikan rencana Tuhan yang dahsyat atas kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menginginkan kita hidup hanya gitu-gitu saja, hanya biasa-biasa saja. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, kita bangkit dan melakukan rencananya yang besar atas kehidupan kita. Biarkan api Tuhan itu membakar setiap hati kita. Semangat kita jangan pudar. Bangkit kembali. Api doa dan penyembahan kita nggak boleh meredup. Nyalakan saudara. Api Tuhan yang berkobar akan memberikan kita kekuatan baru untuk melangkah kepada rencana Tuhan yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun latar belakangmu, ekonomimu, keluargamu, sama halnya seperti Musa yang dipakai Tuhan untuk satu pekerjaan yang besar. Dan saya percaya rencana Tuhan yang besar juga berlaku atas kita, dan kita pun akan dipakai seperti Musa. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan letakkan nilaimu kepada keadaan. Jangan mengandalkan pikiranmu semata-mata. Harus percaya kepada firman-Nya. Sebab firman-Nya adalah kebenaran dan firman-Nya itu digenapi. Rancangan Tuhan dikatakan adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kita harus percaya itu, bahwa hari depan kita adalah penuh dengan pengharapan. Rencana Tuhan itu sangat besar atas kita, sangat dahsyat, dan rencananya tidak ada yang gagal atas kita. Siapakah yang bisa menggagalkan rencana Tuhan? Tidak seorang pun.
Sekali lagi saudara, rencana Tuhan besar atas saudara dan saya. Untuk itu jangan menyerah, jangan berputus asa. Datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memakai kehidupan kita untuk rencana besar Tuhan atas kita. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Kami percaya rencana besar Tuhan pasti digenapi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.